Halo semuanya, ketemu lagi di channel Teknoza ID. Dan sampai video ini tayang, Poco X3 NFC masih jadi smartphone dengan hype yang tinggi. Mulai dari flash sale sampai ke toko fisik, semuanya masih rame nyariin si mid-range killer ini. Nah, Poco X3 NFC umurnya udah mau jalan 3 bulan sejak pertama dirilis. Dan ada beberapa hal yang bikin saya maju mundur antara tetap pakai smartphone ini sambil nunggu versi terbaru Redmi Note, atau mending dijual aja dan diganti dengan smartphone lain. Di video kali ini saya bakal sharing poin-poin apa aja yang bikin saya maju mundur selama 3 bulan pemakaian si mid-range killer ini. So, buat teman-teman yang baru bergabung, saya ucapin selamat datang di channel Teknoza ID. Saya Stepian dan langsung aja kita mulai videonya. Oke, pertama-tama kita akan bahas dulu poin plus yang cukup bikin betah selama pemakaian smartphone ini, yang mungkin juga teman-teman di sana ngerasain hal yang sama. Oke, performa dari tenaga Poco X3 berasal dari chipset Qualcomm Snapdragon 732G dengan fabrikasi 8 nanometer dan punya memori maksimal RAM 8GB dan internal storage 128GB. Chipset ini jadi salah satu chipset terbaik di kelas mid-range. Selama pemakaian harian, saya hampir nggak pernah ada komplain soal performa smartphone ini, mulai dari kerjaan ringan sampai ke medium to heavy. Dites 3 kali dengan aplikasi CPU throttling, hasilnya adalah 79% dari performa maksimalnya. Sedangkan untuk skor AnTuTu berkisar antara 270.000 poin sampai 280.000 poin. Nah, mungkin beberapa orang cuma tahu kelebihan Poco X3 ada di layar dengan refresh rate 120Hz-nya dan lupa kalau touch sampling dari smartphone ini juga salah satu yang tertinggi di kelasnya dengan 240Hz. Kombinasi dua poin ini bikin saya nyaman banget pakai Poco X3 buat keseharian, termasuk sosmed dan juga gaming. Selain chipsetnya cukup bertenaga, touch responnya juga saya rasain harus diacungin jempol karena bikin ngegame di sini berasa smooth dan juga responsif. Ya, meskipun kalau game berat belum bisa sampai ke 90fps dan mentok hanya di 60fps selayaknya smartphone mid-range seperti pada umumnya. Beda kalau untuk game-game casual yang udah support refresh rate tinggi, misalnya Beast Banjir Racing 2 ini yang udah support sampai ke 120fps. Saya udah nyobain sendiri kamera smartphone mid-range kayak Realme 7 dan Redmi Note 9 Pro. Tapi menurut saya, kamera dari Poco X3 ini sedikit lebih baik secara keseluruhan. Hasil kameranya bisa dibilang salah satu yang terbaik di kelas 3 jutaan. Karakter kameranya cukup natural dengan tone color sedikit ke arah warm dan punya dynamic range yang terbilang cukup oke. Kalau bicara yang detail, tentu aja sensor Sony IMX682 punya andil yang cukup terasa di sini. Plus ada juga mode 64 megapiksel kalau butuh hasil foto yang lebih detail dan tajam. Untuk kamera selfie 20 megapikselnya meski terasa agak kurang tajam, tapi hasilnya masih bisa dibilang bagus karena cukup bisa diandalkan untuk dynamic range dan juga hasil foto dari portrait mode-nya cukup rapi. Untuk performa di kondisi low light, selama nggak dalam kondisi ekstrim, night mode di Poco X3 masih bisa kasih hasil foto yang cukup oke kalau dibandingin sama smartphone yang sejenis. Meski emang detailnya agak berkurang dan ada sedikit noise yang juga muncul. Satu poin yang paling terasa di perekaman video Poco X3 ini adalah stabilisasi videonya yang menurut saya juara banget buat urusan ngeredam guncangan ketika dipakai. Baik di resolusi Full HD ataupun 4K dan tetap bekerja dengan baik meski di 60fps. Padahal saya sendiri jarang banget pakai mode steady video sama sekali. Suatu hal yang agak sulit ditemuin di smartphone lain. Meskipun baterai Poco X3 NFC itu gede, untungnya selama 3 bulanan ini saya nggak pernah direpotin soal urusan kecepatan ngisi baterai. Thanks to charger 33 watt yang bisa ngisi baterai dari 0% sampai penuh 100% cuma butuh waktu 1 jam lebih sedikit aja. Daya tahan baterainya kalau di set maksimal layar di 120Hz dengan pemakaian wajar bisa bertahan sampai seharian dengan SOT di sekitaran 7 jam, dan kalau mau opsi yang lebih irit baterai kita bisa setup ke 60Hz. Smartphone mid-range dengan dual stereo speaker tentu aja bikin value-nya lebih tinggi dibanding yang masih pakai single speaker. Fitur ini bisa dibilang jadi diferensiasi buat Poco X3 dibanding kompetitornya. Praktis untuk urusan audio, entah itu gaming atau nonton video, Poco X3 ini ada satu level di atas. Meski efek build quality di bagian backdoor-nya bikin sedikit ada getaran yang mungkin buat sebagian orang cukup mengganggu.
Sampai kapanpun gak akan pernah ada smartphone yang sempurna, begitu juga dengan Poco X3 NFC ini. Selama 3 bulan pemakaian, akhirnya saya ketemu beberapa poin minus yang teman-teman juga mungkin ngerasain. Yang pertama, kalau kalian ngerasa beban hidup kalian udah berat dan mutusin untuk pakai smartphone ini, maka saya jamin hidup kalian akan semakin bertambah berat. Saya pribadi emang suka sama smartphone bongsor, cuma kayaknya Poco X3 ini bakal jadi smartphone paling berat yang pernah saya pakai selama ini. Perlu usaha ekstra buat pakai smartphone ini dalam aktivitas dengan waktu yang panjang. Menurut saya juga secara pribadi, Poco X3 adalah smartphone yang punya nilai estetika yang cukup buruk dari sisi desain. Coba lihat aja desain bagian back kameranya yang bergaya alien ini. Ini belum ditambah lagi sama bump kameranya yang super tebal, dan kalau dipasangin case yang salah, justru malah bikin jelek tampilannya. Di level mid-range, smartphone merek lain biasanya masih kasih triple slot dedicated. Jadi kita bisa leluasa pasang 2 kartu SIM barengan sama micro SD card yang tentunya sangat berguna buat smartphone yang internal storage-nya di bawah 128 GB. Ya, semua udah tau lah ya kalau apps dan game makin kesini, file dan size-nya makin gede. Tentu aja buat user Poco X3 varian storage 64 GB yang kebetulan pakai dual SIM, harus pasrah pilih salah satu. Pilih dual SIM atau single SIM plus micro SD. Dari open box sampai saat ini, MIUI 12 di Poco X3 udah dapat 2 kali update software yang sayangnya masih belum bisa perbaikin bug di lensa ultrawide secara keseluruhan. Karena kadang-kadang bugs ini belum hilang 100% dan masih suka muncul. Oh iya, bugs ini juga bikin kecepatan autofocus saat perekaman video jadi sedikit lagging, di mana kamera terlihat sedikit lebih lambat dalam mengambil perpindahan titik fokus. Yang terakhir, Poco X3 NFC bisa dibilang kurang imbang antara stok dan demand, di mana stok yang tersedia belum bisa ngimbangin jumlah peminat dari smartphone ini. Terbukti di mana teman-teman netizen bilang kalau masih sulit dapat barang ini lewat toko online maupun toko offline. Dan kalaupun ada, harganya udah pasti di atas harga retail resminya. Oke, itu dia tadi curhatan saya soal pemakaian 3 bulan Poco X3 NFC. Kalau boleh jujur, smartphone ini emang lebih banyak sisi positifnya daripada sisi negatifnya, dan tentunya kita semua berharap kalau Poco di seri mid-range berikutnya bakal lebih ngegas dan bisa benerin beberapa sektor yang tadi saya sempat keluhin. Buat yang masih cari-cari smartphone ini, harap bersabar, karena sesungguhnya kegoiban dari smartphone ini akan segera berakhir cepat atau lambat. Sekian dulu video kali ini, like dan subscribe kalau kalian suka sama video-video di channel ini. Jangan lupa juga mampir ke Instagram Teknoza ID buat yang mau silaturahmi. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Saya Stepian, pamit.